saya Reza Sewu. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share akun YouTube dari YK Entertainment. Thank you. Acara ini disponsori oleh Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali bareng gue Ewing. Kali ini di Ngobrol Bareng Ika. Kali ini kita ada di sebuah kantor lembaga bantuan hukum. Pastinya teman-teman yang ada di Kudus pasti udah tahu ya, Tante Larasati. Selamat Sore ya. Sore Tante. Dan juga Bro Sultan. Selamat sore. Selamat sore. Nah, ini Tante, sebelum kita mengulas kasus ya, saya mau tanya nih Tante, untuk bantuan hukumnya sendiri namanya apa sih? Bantuan hukumnya itu LBH SDK, Selaras Demi Keadilan ya. Terus terang saja kenapa saya membuat LBH itu kan karena kebetulan asisten saya ini, asisten saya yang kebetulan juga anak pertama saya. Kan kuliah di Fakultas Hukum. Betul. Jadi teman-temannya itu kan kadang pengen ikut belajar biar mereka tuh tahu praktek gimana sih. Kalau cuma secara teori saja kan di kampus kayaknya belum lengkap ya. Apalagi begitu saya tanya, nggak ada agenda kuliah itu peradilan semu. Kalau dulu kita itu ada peradilan semu, dalam artian belajar caranya sidang gitu loh Mas. Jadi ada hakim, ada panitera, atau misalnya pidana ada jaksa, ada pengacara seperti itu. Tapi di UMK nggak ada. Belum ada atau tidak ada saya nggak tahu ya. Atau mungkin kok ngepasin pandemi kemarin ya, nggak ngerti. Tapi begitu saya tanya nggak ada, akhirnya daripada istilahnya mereka tidak bisa terakomodir, kalau ada LBH kan bisa paralegal ya Mas ya, bisa istilahnya kalau pas saya tidak kebetulan ada agenda sidang lainnya, mereka bisa didampingi partner saya yang lain atau penasihat dari kita paralegal bisa ikut. Kalau ada kasus-kasus baru tingkatnya mediasi, bisa saya utus untuk ikut memediasi atau menggali informasi seperti itu. Ada berapa orang yang di LBH-nya? LBH-nya itu berapa? 8 atau 7 Mas? 8 ya? 8 ada 8 orang seperti itu. 8 orang. Tadinya kan masih sebelum LBH kan masih pakai nama saya sendiri ya. Nah, masih kantor pengacara dan advokat LRS dan partner kan, seperti itu. Nah, karena tadi lah mengakomodir anak-anak biar ayolah ikut belajar, nggak apa-apa ya. Kalau Bro Sultan ini sebagai asisten setia ya? Ya serabutan. Jadi asistennya Tante Laras ya? Iya. Karena memang nggak sengaja memang mamanya. Oh nggak sengaja ya? Nggak tahu ya. Atau disengaja jadi? Secara sengaja. Secara sengaja mungkin karena ngelihat sering mamanya beracara penasaran. Terus akhirnya ngambil Kepengen keputusan prodi hukum ya? Iya. Kenapa Termasuk prodi yang lain? Karena pertama emang dari kecil udah sering melihat mama. Otomatis kok dari kecil udah kepo. Wah besok harus bisa jadi lebih dari mama. Harus bisa lebih dari mama. Amin. Padahal katanya dulu nggak mau jadi pengacara ya? Awalnya? Pengennya Dulu kepengen jadi terus apa? lah, mendalami ternyata kok asik juga ya. Asik juga ya? Penasaran, kepengennya cita-cita jadi jaksa sebenarnya. Termasuk si kecil juga dari umur 3 tahun layaknya anak kecil tanya cita-citanya apa? Enggak kepengen jadi dokter, guru enggak. Pengen jadi hakim. Iya. Atau didoktrin dari mamanya itu? Enggak pernah. Enggak pernah doktrin. Saya selalu bebaskan, malah saya kepengennya anak saya kuliah di IT karena kan itu sekarang zamannya teknologi ya. Tapi nggak tahu. Tapi emang bener ya, Bro Sultan nggak dipaksa sama mama gitu. Sadaran hati ya. Dari hati.
Jadi panggilan ilmiah ya untuk masuk Panggilan ke jiwa. Jiwa. prodi hukum. Oke. Kita kemarin dengar ya ada kasus ya Tante ya, yang Tante Laras dan Bro Sultan tangani adalah ini kalau salah dibenerin ya, anak-anak Kudus yang tergabung dalam grup basket itu ditarik iuran sama salah satu oknum guru ya, guru bantuan coach ya. Pelatih ya, Iya. coach ya. Karena bukan masuk guru ya itu Betul, ya. oh coach ya. Berarti ditarik sama coachnya itu uang sebesar 350 ya Tante ya? 370 ya. 370.000 untuk pembelian jersey satu orangnya. Dan udah terkolektif 36 orang. Nah ini terduga itu menggelapkan dana ya, karena di due date-nya waktu sebelum Popda katanya mau dikasih, ternyata jersey nggak dikasih, akhirnya sampai sekarang antara bulan Maret sampai ini Desember ya, itu nggak ada kabar, uangnya diduga digelapkan sama coachnya gitu. Betul ya Tante ya? Iya, benar sekali. Kebetulan sekitar tanggal berapa ya, mereka itu kemari ya, Mas Ewing, Iya. cerita kalau anak-anak itu langsung kebetulan, saya juga kebetulan ada ininya ya, foto-fotonya, tanggal, sebentar saya lihat, tanggal 30 Desember. 30 Desember. 30 Desember kebetulan surat kuasanya ini ya toh. Mereka cerita katanya mereka kan ada tim basket ya toh, tim basket yang rencananya Maret itu akan Popda. Ya. Maret akan Popda, lalu di awal bulan Januari ya toh, mereka ditawarkan oleh pelatihnya untuk membuat seragam jersey ya, seperti itu. Seragam jersey. Nah, terus ditariklah 370 per anak. 370. Harus mulai nyicil dalam bulan Januari itu harus sudah lunas. Nanti di Maret seragam itu bisa dipakai untuk Popda seperti itu. Tapi faktanya sampai dengan hari hanya Popda seragam belum jadi. Nah, terduga ini sudah ditagih oleh anak-anak, sampai ada kebetulan anaknya tuh sampai ada yang sudah keluar sekolah dari SMP dari tersebut SMP. gitu loh Mas. Benar. Sudah masuk SMA ya, kelas 10 ya berarti. Sampai seperti itu, sudah dilakukan juga pendekatan dibantu oleh pihak guru SMP dengan wali murid ya toh, untuk datang ke si terduga, tetapi tidak ada titik temu. Akhirnya mereka putus asa. Maklum ya Mas, anak-anak, karena kebetulan ya anak-anak kan juga ada undang-undang yang melindungi mereka. Ya, undang-undang perlindungan anak kan, yang istilahnya mereka itu undang-undangnya kan lex spesialis ya. Jadi undang-undangnya spesial khusus melindungi perempuan dan anak. Nah, akhirnya karena mereka sudah cerita, setelah saya pelajari dari cerita mereka, mereka juga menunjukkan bukti-buktinya, ada screenshot, ada chatnya, ya toh. Setelah saya pelajari, di sana ada dugaan pasal 372, 378, penipuan dan penggelapan. Nah, karena kan itu kalau di total dari 36 anak itu berarti sekitar 13 juta. 13 juta. Nah, itu sudah bukan masuk pasal ringan lagi ya. Kalau sudah 2,5 juta ke atas itu sudah pidana murni, kecuali 2,5 juta ke bawah itu masih mati piring. Tindak pidana ringan. Kemudian Tante Laras mengirimkan somasi. Ya. Di awal saya memberikan somasi, walaupun sebenarnya dari pihak sekolah, dari pihak wali murid sudah mencoba beberapa kali mediasi. Gagal terus. Gagal untuk memenuhi prosedur hukum. Saya memberikan somasi lagi. Saya memberikan waktu 2 kali 24 jam, tapi tidak ada respon. Tidak ada respon. Akhirnya kemarin di tanggal kemarin ya, hari
Selasa, tanggal 1 ya. Tanggal 1 saya langsung melaporkan ke pihak kepolisian, ke Polres langsung. Tanda terimanya untuk disomasi kembali gitu ya. iya, sudah saya somasi, Yang dari Polres? sudah saya berikan dan di Polres juga sudah diterima pengaduan kita. Oh, ini ada. Ini kebetulan ada tanda terimanya. Sudah jelas terduganya siapa. Inisialnya apa tadi? Inisialnya MI. MI ya. MIT ya. MIT. MIT inisialnya. Salah satu inilah pelatih basket ya. Pelatih basket di Kudus yang lumayan punya nama. Lumayan punya nama lah gitu. Dan ini Bro Sultan waktu nganterin somasinya ke rumahnya, itu gimana ceritanya? Ketemu orangnya apa enggak? Pas kemarin ke rumahnya itu enggak ketemu orangnya. Ya, Ketemunya ke Ayah? ayahnya. Ke ayahnya. Pas lalu diberikan, ya memang gimana ya, sudah kayak udah nggak kaget ya gitu. Kayak nggak kaget ya? Jadi langsung diterima. Sudah saya sampaikan, Pak, ini nanti suratnya diberitahukan kepada orang yang bersangkutan. Nanti dalam jeda tempo 2 hari harap menghubungi ke nomor yang tertera, kalau enggak nanti ke kantor aja. Nah, seperti itu. Oh iya Mas, siap, nanti saya sampaikan. Sampai 2 hari nggak ada kabar ya? Ternyata nggak ada kabar ya Mas? Tidak ada kabar, makanya setelah kita tunggu 2 hari, di tanggal 2 Januari malam, Langsung sekitar jam 7, kebetulan saya menghubungi unit PPA, mereka sedang piket, langsung respon. Karena mengingat emang anak-anak. Jadi kalau anak-anak memang lebih cepat mereka respon. Terkadang nilai 13 juta itu buat sebagian orang itu nggak terlalu banyak ya. Cuman kita bukan mandang mandang nominalnya kan ya, buat efek jerah. Buat efek jerah. Apalagi terduga ini menurut info dari orang tuanya udah berkali-kali melakukan tindakan yang sama ya. Lebih dari 3 kali. Seperti itu. Ke orang-orang yang berbeda, ke sekolahan yang berbeda gitu. Kasusnya juga berbeda, nggak perlu kita ungkap. Yang jelas ini harapan kita juga bisa memutus mata rantai ya, gitu ya, Tante ya. Harapan kita memang seperti itu, memutus mata rantai agar tidak ada korban-korban selanjutnya ya. Dan berharap, kalau saya pribadi itu berharap anak-anak ini kan sekarang banyak kasus ya, Mas Ewing. Kasus kekerasan ya toh, penculikan, pencabulan ya, asusila, pemerkosaan istilahnya, ya termasuk tipu gelap ini. Mereka kan kecenderungan secara psikologis akan takut. Dia biasanya orang yang melakukan kejahatan tersebut, biasanya itu orang yang terdekat dengan anak tersebut, dan karena ada hubungan kedekatan, mereka jadi takut untuk menyampaikan, mengadu ke orang tua mungkin ya toh, terus mengadu ke orang yang istilahnya saudaranya atau ya toh, seperti itu. Biasa seperti itu. Makanya kecenderungan kalau anak-anak ini tidak kita edukasi untuk mereka berani mengemukakan hal-hal yang istilahnya diperlakukan negatif oleh orang, apalagi dewasa ya Mas Eling. Ini anak-anak loh, gitu. Anak-anak yang notabene seharusnya kita bimbing, kita ayomi, kita lindungi. Tetapi ternyata mereka dikriminalisasi sendiri gitu loh. Itu yang kadang saya juga sebagai ibu, saya juga punya anak ya. Kadang saya tidak terima di sana. Ya, untungnya di belakang mereka ada orang-orang yang mensupport sampai mau naik ke kasus hukum ya Tante ya. Iya, untungnya seperti itu ya. Banyak misalnya masih banyak orang baik lah yang mau mensupport mereka seperti itu. Termasuk Tante Laras dan memberikan bantuan hukum, dan Bro Sultan, terima kasih. Kakak kece ya. Asisten terkecenya Tante Laras. Jadi gitu guys. Untuk teman-teman yang ada di sana, mungkin kalian masih di bawah umur tapi terkena kasus-kasus yang layaknya perlu ditindak hukum,
jangan takut ya tante ya. Nggak usah takut, Nggak takut. nggak usah takut. Istilahnya kalau kalian takut, ibaratnya anak-anak ini takut, cerita dulu paling tidak dengan orang tua. Iya. Nah, nanti kan orang tuanya akan bisa, oh ya kira-kira siapa ya yang bisa saya mintakan bantuan, Betul. seperti itu. Nah dari sanalah nanti pasti akan terkuak. Contohnya mungkin penculikan yang baru kemarin ya, Iya. 6 bulan loh Mas ya. Malika itu sama pemulung ya, itu saja 6 bulan baru bisa ketemu ya, kan kasihan kalau seperti itu. Iya. Yang orang tua ini gimana anak saya ini? Itu banyak Mas, kekerasan pada anak tuh banyak sekali, dan kebetulan saya sering bantu anak-anak di bawah umur, dampingi mereka seperti itu. Barakallah ya. Nah, amin. Semoga bisa menjadikan jalan Amin, barakallah. keberkahan sendiri ya. Oke, tante, kasus yang paling kita beralih ke kasus lain ya. Kasus tadi kan kita nunggu untuk respon dari terduga itu, niat baiknya gimana? Oh ya, sebelum ke kasus lain, seandainya kayak kemarin dijanjiin ya tante ya, dimediasi sama Polres, dijanjiin lagi, gimana, diterima atau enggak? Atau mungkin ini udah saatnya dilunasin atau enggak? Kalau saya bilang sih sebagai efek jerah seharusnya langsung ditindaklanjuti. Gitu ya? Iya, tidak lagi, memang sih benar ya sekarang harus ada RJ ya, restoratif justice ya. Tapi kalau seandainya terjadi RJ, mediasi, mau nggak si terduga ini Melunasi. langsung melunasi? Karena apa? Saya khawatirkan nanti akan berubah. Misalnya, oke lah, misalnya dilunasi dia bertahap seperti ini, misalnya atau 5 atau 10 anak dulu. Benar bisa nggak itu menjamin mereka benar-benar? Sampai lunasi. Nah nanti, dan kemudian hari nanti dia akan berpikir gini lagi, oh gampang kok, saya lunasi selesai, saya cicil selesai. Karena kan dengar-dengar seperti itu ya, ada dugaan bukan baru 1, 2, 3 kali ini dilakukan itu, makanya baik di ini aja. Bukan berarti kalau itu dibayarkan atau dia misalnya diteruskan masuk ranah pidana, bukan berarti tidak bisa diklaim loh Mas Ewing. Bisa digugat secara perdata untuk pengembalian uang tersebut. Iya, bukan berarti kalau pidananya sudah dijalankan, perdatanya tidak bisa digugat. Masih tetap. Ya, kadang kan orang awam tidak paham ke sana ya. Ya, material. Dalam arti bukan gini. Jelas materialnya kan 13 juta itu. Iya. Jika misalnya ini terduga pidana dia bilang pasrah nggak apa-apa, saya ditahan tidak masalah. Misalnya nih, Iya. hukuman kurungan itu sudah dijalankan. Tadi saya bilang bukan berarti perdatanya tidak bisa dijalankan. Ya, walaupun pidananya berjalan dan sudah ada putusan pengadilan, misalnya terduga ini sudah jadi terdakwa dengan putusan pidana 2 tahun misalnya, karena kan tadi 372, 378 kan maksimal ancaman hukumannya 4 tahun ya. Misalnya divonis 2 tahun, 2 tahun sudah dijalankan, gugat perdatanya untuk pengembalian dana yang 13 juta itu. Kalau misalnya hitung-hitungan bisnisnya lagi, materialnya di sana, kalau 13 juta Tahun, 2 wow, tahun sudah lagi nilainya jadi sekian. berapa? Iya. Untuk mereka anak-anak berproses itu kan butuh. Dan mohon maaf, sekarang kan ada restitusi dalam artian misalnya nih LBH yang melayani gratis. Kalau memang oke terjadi mediasi, si terduga harus loh menanggung biaya restitusi, istilahnya untuk proses itu loh. Iya. Bisa diklaimkan. Ada undang-undangnya. Ada ya. Gitu. Jadi malah lebih kena banyak lagi ya. Iya, Mendingan pastinya. segera dilunasin deh. Pastinya. Ya kan nggak tahu ya tante, dia mau jual motor kayak jual aset lainnya. Harusnya berpikirnya Harusnya. bijak seperti itu Betul. ya. Istilahnya jangan berpikir gini, nggak apa-apa lah, gue paling di penjara berapa tahun sih, kan gitu sih. Nggak seperti itu. Oke. Dibalik pikirannya, harusnya daripada nama saya tercoreng, ya toh, betul. lebih baik saya selesaikan, nama baik saya pulih lagi, saya bisa Betul. bekerja dengan normal lagi. Dan seperti karirnya itu. nggak runtuh. Karirnya nggak rusak hanya karena masalah sepele, uang 17 juta loh, harga diri, nama Harga baik. diri. Paling membangun nama baik kan susah ya tante ya. Susah banget tuh bangun nama baik.
Bro Sultan ini dampingin mama udah berapa kasus? Kalau misalnya Banyak kasus, ya? Nggak terhitung ya? saya nggak bisa ngitung pastinya. Nggak bisa ngitung ya? Udah banyak banget dari yang di Kudus sama yang di Semarang, Jogja, Magelang, Sleman, Kebumen, Bali, Kupang, habis itu yang di Jakarta masih Jakarta. Next nanti Kalimantan sana ya? Iya Banyak lumayan. berarti udah Mulai dari semester 2 apa ya Mas ya? Apa 1 ya? semester 1, Mas. Semester Semester 1. Mulai semester 1 Dari sudah sana sini. sudah saya ajarkan Gembleng gimana gitu. caranya. Kamu buat gugatan nggak butuh kesan seperti saya pancing. Nanti begitu saya misalnya pulang dari tugas, saya cek. Oh ini kamu salah di sini, ini kamu salah di sini. Gitu. Biar paling tidak sedikit banyak karena kuliah di hukum ya Mas Ewing, biar tahu lah tidak istilahnya tidak cuma teori. Oke lah di kampus diajarkan teori. Oh buat gugatan seperti ini, tapi kan pada prakteknya banyak. Saya kan sering kebetulan menjadi pengawas untuk pelatihan calon-calon pengacara. Mereka itu pada saat pendidikan advokat ya Mas. Iya. Lalu ada ujian, itu begitu ujian suruh buat surat kuasa sama gugatan tuh kadang mereka sudah ikut LBH gitu. Ada kebetulan beberapa kali sudah ikut LBH-nya yang di sana itu loh Mas. Begitu ikut ujian calon advokat, kita periksa Gitu. dari 100 nilai ya tau Mas, itu paling cuma 35 40 rata-rata seperti itu. Masih basicnya kurang banget. Basicnya kurang banget. Makanya kenapa? Karena dari sana makanya saya bilang, saya sih sebenarnya tadinya nggak nyuruh ya Mas, nggak nyuruh belajar, cuma ini kebetulan anak kepengen tahu. Iya. Mam, kalau ada kasus gini-gini gimana? Kalau ada kasus ini, tanya terus dari kecil udah nanya terus. Kepengen jadi pengacara kondang ya bro ya? Kalau bisa setaraf sama Pak Utman ya? Amin. Amin. Wunos ya tante ya, nasib orang kan nggak tahu. Iya, siapa tahu si Sultan nanti kena dapat kasus besar terus namanya besar. Iya, amin. Nggak tahu ya, makanya. Nggak ada yang tahu tante. Nggak ada yang tahu. Nasib orang nggak ada yang tahu. Karena kebetulan saya juga, Mas Ewing walaupun istilahnya sekarang tinggal di kota kecil ya toh, kasus-kasus saya yang di luar Jawa itu kebetulan juga Banyak, dari partner yang di Jakarta semua. Oh, gitu. Jadi kebetulan teman-teman saya yang di Jakarta itu senior-senior itu kalau ada kasus luar Jawa pasti calling saya untuk dampingi adik-adik yang misalnya paling baru jadi pengacara 2-3 tahun lah seperti itu. Jadi Laras siap ya kamu luar Jawa? Iya bang. Okay. Seperti itu. Kasus yang paling berat menurut tante sama si Sultan apa? Sebenarnya kalau saya bilang Mungkin lawan mafia tanah apa? sebenarnya kalau dibilang berat, ya berat ya Mas. Tapi kalau itu kita jiwai, itulah resiko menjadi seorang pengacara gitu loh Mas. Yang namanya ancamannya bukan cuma ancaman Real ya? Real ya toh, ancaman magic Perdukunan. perdukunan. Iya, sangat. Yang mau sidang ada garam, ada kembang di depan pagar. Ada. Itu udah biasa Mas. Udah punya penangkal ya perusahaan ya? Kalau mungkin real aja mungkin paling di ini belati ya toh, atau di udah biasa lah. Misalnya ancaman namanya di handphone tuh masuk nomor tidak dikenal. Kalau sekarang sudah agak khawatir ya, karena kan terdaftar harus nomor. Tapi dulu Mas, zaman nomor dulu bisa beli nomor sekali buang. Ancaman by telepon, by WA itu banyak banget, SMS banyak banget yang katanya kamu mau dibunuh lah, yang keluargamu mau ini, yang kadang lewat status. Saya bilang itu udah biasa dan anak-anak saya sudah siap. Kebetulan memang begitu saya jadi pengacara, anak-anak saya resikonya sudah tahu. Yang kebetulan anak saya juga kejadian dulu nih, lagi kelas berapa tuh udah pernah diculik juga. Udah. Gimana rasanya diculik? Boleh diceritain itu kasus apa tante? Itu saya kalau nggak salah lagi pegang kasus
yang bersamaan saya nggak tahu kasus yang mana ya. Kasus PT UN, kasus Tipikor, sama satu lagi waris kayaknya Mas. Kan kadang orang berpikir gini ya Mas Ewin. Saya itu kan kuasa hukum, advokat, lawyer ya, atau penasihat hukum kalau pidana ya. Saya ini mewakili klien, yaitu orang yang meminta jasa bantuan hukum ke saya. Tapi bagi lawan, saya ini loh lapor ada pengadunya kan seperti itu. Mereka beranggapan saya ini loh biang keladinya seperti itu. Padahal saya mewakili klien saya. Kadang saya berusaha bersikap, saya kan biasa istilahnya, teman-teman tahu lah kalau dari jauh ketemu laras itu senyum dulu ketahuan gitu kan. Ramah. Iya gitu. Karena memang sudah biasa ya, background saya marketing gitu. Begitu saya ajak jabat tangan ketemu, mereka nggak mau gitu Mas, langsung tarik tangan karena mereka berpikir kamu lawan saya gitu. Padahal mereka nggak sadar kalau saya itu mewakili klien saya. Makanya kan saya kadang berpikir nih, orang kok ngancem saya ya gitu. Yang salah kok saya atau siapa gitu. Mereka Indonesia masih ya tahu belum istilahnya belum minded pengacara ya kan seperti itu. Belum mungkin mereka belum terlalu paham pengacara itu hanya mewakili dari kliennya karena mendapatkan kuasa sebagai wakil ya kan seperti itu. Mereka kadang makanya seperti itu. Selain penculik, itu penculikan berapa hari sampai ketemu gitu? Atau mungkin dikembalikan atau gimana? Dua hari. 2 hari. Ketemu dulu di Blora Mas. Jadi ditaruh di pangkalan truk dulu. Masih kelas berapa SD? 2 SD ya Pak? 2 SD. Lagi main kebetulan sama sepupu ya. Iya ini lagi main ya, main apa ya? Di Kudus. Di Jepara kebetulan. Terus di Jepara dibawa ke Blora, dimasukin truk. Dia sih santai ya, pada dikasih makanan nggak ini ya. Nggak kalau culik dinaikin truk seneng-seneng aja, kalian nggak tahu kalau diculik. Begitu udah malam ini ya bingung ya tidur gitu. Tahunya sampai Blora gimana? Ada yang tahu? Ada kebetulan Pak D ya. Pak D rumahnya. Kakak saya kan yang cari, karena kan kakak saya kebetulan juga kita keluarga polisi juga. Kakak saya kebetulan waktu itu masih dinas di Bais ya. Jadi saya langsung telepon, panik kan karena saya juga pendatang tuh Mas Ewing. Karena saya kan asli Jakarta ya, toh yang terdampar di sini. Terus saya telepon beliau, saya bilang kalau anak saya ini nggak ada, demikian. Kakak saya langsung curiga, udah tahu resiko adiknya pengacara seperti ini. Nah inisiatif akhirnya dicari, alhamdulillah. Setelah penculikan itu ketemu, ada perlakuan khusus nggak sih ke Sultan atau mungkin dikasih ajudan? Nggak, saya cuma memang saya batasi. Nggak boleh keluar. Bukan tidak boleh keluar ya. Saya kasih pemahaman, kamu kalau dideketin atau dikasih apa-apa sama orang nggak dikenal, jangan diterima. Begitu ada orang nggak dikenal, kamu pulang atau teriak minta tolong, itu saja. Karena saya punya teman tante, sampai dia umur SMA ya, itu masih dikawal ajudan, pakai mobil, pokoknya sama ajudannya. Entah itu nanti di suatu tempat, ajudannya disuruh, kamu jajan dulu sana, mobilnya saya pakai sama teman-teman. Itu ada yang kayak gitu tante. Enggak, saya tidak. Saya hanya memberikan pemahaman, karena bagi saya memberi pemahaman kepada anak-anak pastinya akan lebih ini ya Mas, lebih berhasil ketimbang kita mengawal. Anak-anak juga kan butuh privasi ya Mas. Anak-anak juga butuh kebebasan. Saya cuma takut kalau anak-anak saya terlalu saya batasi, nanti dia tidak berkembang. Nah, mungkin yang agak-agak ketat kalau anak perempuan saya ya, itu pun saya mulai bisa bebas karena dulu pertama kamu minta, biasanya saya kawal, antar jemput kan, begitu kelas 6 ya, naik kelas 6 ya? Naik kelas 6, minta belajar naik bis, Mas, naik bis sendiri ke sekolahan. Dari Mayong ke Gotri, deket sih,
Tapi tetap kita ikutin dari belakang untuk membangun tadi percaya diri aja. Walaupun nanti di ini lagi tetap kita ikutin. Tapi kan paling tidak psikologis anak itu tidak terganggu gitu. Mungkin dia komplain sama saya, "Mam, aku kepengen kayak anak-anak lain, naik bis atau sendiri, nggak usah dikawal," seperti itu. Makanya boleh main gitu. Kan biasa begitu Mas sampai rumah tutup pagar. Kenapa? Saya sampai sekarang terus terang aja sampai kalau ada tamu memang janji temu Mas Eli. Tadi satu jadi tindakan preventif saya cuma di situ. Apalagi tadi banyak magic ya. Iya. Seperti itu ancaman magic itu ada. Pernah nggak sih Tante sama Sultan ini merasakan ini kayaknya ancaman magic? Saya itu bukan pernah ya Mas. Kalau kasus-kasus tanah waris, ya toh, atau penyerobotan itu sering Mas. Sering kena. Sering. Yang tahu-tahu saya mau sidang itu nggak bisa Ngomong. Oh. Yang tahu-tahu nggak bisa jalan, mau berangkat kerja, itu sering Mas. Seperti itu sering. Kalau saya ya di daerah-daerah tertentu saya nangani tanah itu Mas, sering. Masih mistis. Ya? Masih mistisnya masih ini. Seperti itu. Jadi langkahnya apa Tante? ya pasrahkan sama yang di atas. Baca ayat ya. Nah, iya, pasrahkan aja. Lillahi ta'ala, tujuan kita kan baik, ya toh, niat kita baik. Masa sih? Dan alhamdulillah kan ternyata sampai sekarang saya bisa masih sehat-sehat saja, berdiri di dua kaki saya. Masih istilahnya di usia juga sudah seperti ini, tapi alhamdulillah masih bisa sehat itu saja. Iya. Ini Bro Sultan nih kan udah masuk ke prodi hukum ya. Harapannya ingin seperti mamah ya pastinya gitu ya. Harapan lain apa sih? Pengen kenapa kok harus jadi pengacara? Kalau untuk saya sendiri saya tidak membatasi Mas. Untuk misalnya menjadi saya harus jadi ini, enggak. Saya tetap terbuka untuk misalnya jadi pengacara, jaksa. Oh ya, kalau gini, kalau misalnya untuk jadi pengacara itu kan tetap harus magang dulu 2 tahun. Selama 2 tahun nanti baru bisa ikut ya Mah ya. Setelah umur 25, terus juga untuk yang kejaksaan juga pun seperti itu. Nah, rata-rata umur 25 ke atas ya udah, makanya ya udah ikut mama aja dulu lah. Hitung-hitung sekaligus untuk ngisi magang. Sama nanti apa ke kota lain ya Mah ya. Ya, istilahnya belajar lah Mas Ewing. Untuk jadi pengacara juga kan tidak bisa instan ya. Kalau istilahnya begitu lulus dia ikut pendidikan, usia juga kan belum genap ya Mas ya. Belum genap 25 tahun. Jadi biar berproses. Tadi seperti yang saya bilang di awal ya. Kalau dia tidak belajar, tidak mencoba mencari tahu, memahami, kan kalau cuma bisa cuma mengerti tapi tidak paham, nggak benar ya, percuma. Kalau cuma paham tetapi juga tidak mengerti, itu tidak juga baik kan, seperti itu. Jadi hukum itu kan harus kita mau memahami dan harus benar-benar mau mengerti dan juga harus benar-benar paham. Betul. Jadi bukan cuma sekedar saya ngerti hukum kok gitu. Kan kadang orang yang istilahnya setengah-setengah saya ngerti hukum kok. Saya paham. Paham mengerti tidak? Asal isi pasal dari pasal itu kan seperti itu. Harapan Tante buat teman-teman, terutama anak-anak yang di bawah umur ya, kalau terkena kasus apa? Harapan saya Mas Ewing untuk anak-anak kita di bawah umur yang jika ada kasus apapun itu, istilahnya jangan takut untuk menyampaikan paling tidak ke orang tua kalian dulu. Sampaikan terus terang, tidak usah takut. Karena apa? Dengan menyampaikan secara gamblang cerita ke orang tua, paling tidak nanti orang tua akan mencarikan solusi. Dan kita sebagai orang tuanya juga harus mau memahami dan mengerti. Kalau misalnya ada perubahan terhadap anak, harus peka. Karena apa? Anak kan ada beberapa tipe ya Mas. Kadang mereka bisa bicara, kebetulan anak-anak saya bisa bicara semua dan cerita gitu loh.
belum tentu kan anak-anak yang lain juga bisa dan mau cerita. Makanya kita sebagai orang tua juga harus mau, istilahnya mau mengerti anak, dan anak juga mau istilahnya menceritakan. Oleh karenanya harus ada kerjasama nih, anak itu harus istilahnya mau terus terang ke orang tua, dan orang tua juga harus bisa menjadi teman biar anaknya mau cerita secara terus terang. Jangan takut untuk menyampaikan ke orang tua kalian, ya toh. Jangan takut untuk menceritakan ke orang tua kalian. Ya. Nah, agar apa? Masalah kalian itu terpecahkan, dan tidak usah khawatir. Masih banyak orang-orang baik, ya toh, masih banyak bapak-bapak polisi yang siap untuk membantu kalian, dan masih banyak istilahnya bantuan hukum yang akan melindungi kalian, membantu kalian untuk memproses bila terjadi permasalahan hukum. Seperti itu. Ali. Jadi itu ya, buat teman-teman yang ada di rumah, kalau butuh bantuan hukum bisa nomor di bawah ini, dan di deskripsi juga nanti juga ada, kita sertakan. Terima kasih Tante Laras sudah kasih izin kita, Bro Sultan juga, thank you, semoga sukses untuk skripsinya ya. Amin. Segera dibikin ya. Udah dibikin Mas. By the way, udah molor berapa lama ya? Berapa semester ini? Sebentar malah. Ya, semoga cepat selesai skripsinya. Tante Laras semoga sukses untuk Amin. bisnisnya, untuk LBH-nya juga bisa membawa keadilan Amin. untuk teman-teman yang mungkin sudah mentok ya, atau ini kita nggak tahu nih, banyak ya Tante ya yang minta bantuan secara free, bisa ada. Alhamdulillah, iya. Banyak kok Mas. Kebetulan kalau saya modelnya subsidi silang ya Mas, subsidi silang. Jadi saya siap membantu istilahnya, sepanjang itu saya memang bisa menangani kasusnya. Saya siap membantu. Oke, terima kasih Tante Laras, kita undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah udah nyaksiin podcast kali ini. Akhir kata gue undur diri, dan Tante Laras dan Sultan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.